Bumi Nusantara ini dianugerahkan Allah kepada orang-orang terpilih dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam ketika mereka dituntun Allah hijrah ke bumi Nusantara di zaman Nabi Daud alaihissalam berkuasa di Kanaan. Lalu Nabi Daud menjadi raja pertama di Nusantara, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman menjadi raja kedua menggantikan ayahnya Daud. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi mereka sebuah bahasa sehari-hari, yaitu bahasa Sanskerta sebagai bahasa pemersatu. Itulah sebabnya pulau-pulau di Nusantara juga diberi nama dalam bahasa Sanskerta. Berikut nama-nama pulau di Indonesia dalam bahasa Sanskerta beserta artinya. Pulau Sumatera. Pulau Sumatera terdiri dari dua kata, yaitu Suma dan Terah. Suma berarti bunga dan Terah berarti darah. Jadi Sumatera artinya bunga yang berlumur darah atau bunga yang tertumpah oleh darah, yang secara harfiah bermakna bahwa pulau itu bagaikan bunga yang indah dan harum, namun dipenuhi kenajisan karena perbuatan mayoritas penduduknya kelak di akhir zaman yang semakin dipenuhi oleh perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 84. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu bahwa kamu tidak akan menumpahkan darahmu atau menajiskan dirimu, dan kamu tidak akan mengusir dirimu dari kampung halamanmu di surga, kemudian kamu berikrar sedang kamu mempersaksikannya. Begitulah makna dari nama Sumatera. Dan penduduk Pulau Sumatera mayoritas dihuni oleh keturunan Nabi Yakub alaihissalam dari putranya bernama Levi bin Yakub. Itulah sebabnya banyak ulama-ulama terkenal berasal dari pulau ini. Pulau Jawa atau Pulau Sabah. Nama pulau ini sebenarnya bukan Pulau Jawa, tapi dahulunya bernama Pulau Sabah. Banyak manuskrip sejarah di Indonesia Timur yang menulis nama pulau itu sebagai Pulau Sabah, bukan Pulau Jawa. Di antara manuskrip tersebut tertulis bahwa ketika Maluku diserang oleh bangsa asing, maka seorang raja dari Sabah Timur atau Jawa Timur mengirimkan bala bantuan. Dalam kitab Prabu Jayabaya diuraikan bahwa sesungguhnya tanah Jawi itu meliputi Sumatera hingga Papua. Jadi tanah Jawi adalah nama lain dari bumi Nusantara, namun entah mengapa mengecil menjadi nama sebuah pulau saja. Sabah artinya bepergian keluar dari rumah. Makna harfiahnya berarti bahwa penduduk pulau itu banyak yang pergi atau keluar dari rumahnya di surga karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebagaimana Tuhanmu mengeluarkanmu dari rumah di surga dengan hak, sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu akan membenci perbuatanmu. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 5. Penduduk pulau ini mayoritas dihuni oleh keturunan Nabi Yakub alaihissalam dari putranya bernama Yehutsa bin Yakub, dan sebagian keturunan Yehutsa kelak ditetapkan Allah di dalam Taurat sebagai pemimpin bangsa ini hingga datang seorang putra akhir zaman dari keturunan campuran yang bergelar Imam Mahdi atau Satria Piningit yang akan menjadi atau menggantikannya menjadi raja. Pulau Kalimantan berasal dari dua kata, kali dan mantang. Kali atau sungai artinya keyakinan yang menyesatkan. Diibaratkan jika Islam itu adalah surga yang tinggi, maka di bawahnya mengalir sungai-sungai. Atau dengan kata lain, Islam itu tinggi dan di bawahnya mengalir agama atau keyakinan dan kepercayaan yang penuh kemusyrikan. Perumpamaan itu berlaku karena bentuk dari sungai itu berkelok-kelok dan bercabang-cabang dan bukanlah jalan yang lurus. Kemudian mantang artinya penuh pantangan. Jadi Kalimantan artinya keyakinan yang penuh pantangan, misalnya keyakinan kepohonan atau kepuhunan yang dipercayai oleh hampir seluruh masyarakat di Kalimantan, baik di Brunei, Sabah, Sarawak, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltim serta Kaltara. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Islam itu tinggi, hanya sedikit orang yang bisa naik ke atasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 15, katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?
Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikaruniai pasangan yang disucikan, atau roh dan jasad yang suci, serta keridhaan dari Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Demikianlah ayat yang menjelaskan tentang sungai, di mana diperumpamakan umat muslim yang berada di ketinggian, sementara orang-orang kafir berada di bawahnya dengan segala bentuk keyakinan dan agama mereka. Dan pulau Kalimantan ini dihuni oleh beberapa Bani Israel yang bertugas dan ditempatkan di sana agar mereka memelihara pulau ini sebagai hutan yang harus dijaga yang bernama hutan Libanon. Namun berkembangnya jumlah penduduk Nusantara sehingga banyak masyarakat di luar Kalimantan yang merantau dan mendiami pesisir pantai dan pinggiran sungai di Kalimantan. Lalu kebanyakan dari mereka merusak paru-paru dunia ini, sebagaimana mereka merusak agama Islam dengan berbagai keyakinan berpantang. Pulau Sulawesi berasal dari dua kata, sula dan besi, yang artinya pedang besi. Pedang diperumpamakan sebagai dajjal, dajjal pendusta. Filosofinya, jika pedang digunakan untuk menebas tubuh, maka akan membunuh jiwa. Jika pedang itu adalah penyesatan, maka akan membunuh hati. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Yang kutakutkan pada umatku di Nusantara, jika pedang penyesatan telah menancap kuat di hadapannya, maka pedang itu tidak akan terangkat hingga hari kiamat datang." Jadi akan banyak dajjal yang muncul di Pulau Sulawesi di akhir zaman nanti untuk menyesatkan penduduknya. Jika ajaran dajjal itu telah menancap dengan kuat di hadapan mereka, maka kekafiran itu tidak akan terlepas hingga hari kiamat datang. Begitulah sabda Rasulullah. Dan penduduk Sulawesi ini mayoritas dihuni oleh keturunan Nabi Yusuf bin Yakub alaihissalam. Itulah sebabnya banyak tokoh-tokoh terkemuka di Nusantara bernama Yusuf yang lahir dari pulau ini. Maluku berasal dari dua kata Sanskerta, yaitu maluh dan luku. Maluh artinya tanah berlumpur, sementara luku artinya membajak. Jadi Maluku artinya membajak di atas tanah berlumpur. Sebagaimana kita ketahui bahwa membajak tanah adalah usaha petani untuk membalik tanah yang di bawah menjadi ke atas, guna menyuburkan tanah tersebut sehingga tanaman-tanaman dapat tumbuh dengan baik. Namun, jika membajak di tanah berlumpur itu adalah perbuatan sia-sia karena tanah di bawah sulit untuk dinaikkan ke atas. Jadi, membajak sawah dalam makna batinianya adalah dakwah Islamiyah, atau berdakwah, atau menyampaikan ayat-ayat Allah kepada umat manusia agar bisa menjadi manusia yang bertakwa. Begitulah kondisi agama Islam di Maluku, yang seharusnya membuat subur manusia yang diciptakan Allah dari tanah, tapi menjadi sia-sia di wilayah tersebut karena banyak penduduknya berkutat dalam ilmu hitam serta perdukunan ataupun murtad menganut agama penjajah, sehingga sia-sialah upaya dakwah Islamiyah di sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa." Kitab Amsal. Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak hanya akan menghasilkan 1 bak anggur, dan 1 homer benih hanya akan menghasilkan 1 efah gandum. Kitab Nabi Isaiah atau Yesaya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 58, "Dari tanah yang baik tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi ayat-ayat kami bagi orang-orang yang bersyukur." Begitulah penjelasan ayat-ayat Allah tadi mengenai Maluku. Hanya sedikit yang bisa memasuki Islam secara sempurna, karena dakwah Islamiyah yang dilakukan sejak dahulu kala di sana hanya bisa menghasilkan sedikit orang-orang bertakwa, sehingga Allah membuat mereka menjadi merana. Papua berasal dari 3 kata, papah, papaua. Papah artinya dibopong atau dibantu. Papa berarti miskin, ua berarti saudara. Jadi Papua berarti saudara yang harus dibantu karena miskin ilmu akhiratnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa rakyat Papua adalah salah satu keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang berasal dari istri yang dahulunya adalah budak dari istri-istri Nabi Yakub lainnya, yaitu budak dari Rahil dan Lia. Dan kedua budak itu berasal dari Afrika, sehingga mereka juga adalah saudara bagi penduduk Indonesia lainnya yang ada di pulau-pulau di seluruh Nusantara,
yaitu sama-sama yang dikirim oleh Nabi Daud alaihissalam pada zaman berkuasa menjadi raja pertama di Nusantara. Jadi, pembangunan akhlak dan keislaman harus selalu digiatkan di wilayah tersebut sehingga tanaman-tanaman di sana bisa tumbuh dengan baik. Jadi harus ada upaya-upaya membajak sawah di sana karena sejak dahulu tidak pernah dilakukan secara berkesinambungan. Begitupun dari segi pembangunan fisik di wilayah tersebut atau pembangunan infrastruktur dan pendidikan harus digalakkan agar masyarakat di sana dapat hidup sejahtera. Dan pemimpin yang dijadikan Allah untuk memimpin Indonesia harus giat membangun di sana agar tidak mengulangi nasib pemimpin-pemimpin sebelumnya. Yang Mulia Soeharto memimpin Indonesia selama 30 tahun, tapi tidak menghasilkan apa-apa bagi seluruh rakyat Indonesia karena tidak memperhatikan dan membantu penduduk Indonesia Timur. Demikian juga dengan nasib pemimpin-pemimpin setelah beliau. Sementara Bapak Jokowi hanya secuil saja menyentuh pembangunan Indonesia Timur, namun hasilnya luar biasa bagi seluruh Indonesia. Jadi bagaimana kondisi bangsa Indonesia jika ada pemimpin yang lebih berani lagi membangun infrastruktur dan keagamaan di Indonesia bagian timur? Sebab kita tidak perlu lagi ketakutan tentang wilayah-wilayah yang akan merdeka, sebab apa yang telah diikat Allah tidak akan dapat dilepaskan oleh manusia. Bali adalah kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berbalik ke belakang. Artinya penduduk di sana yang dahulunya berada di lingkaran atau di dalam lingkaran kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, terutama kerajaan Islam Mataram, namun kemudian berbalik ke belakang untuk menganut agama yang dahulu pernah dianut kebanyakan masyarakat Nusantara pada zaman purba. Masyarakat Bali ramai-ramai kembali menganut agama Hindu peninggalan penjajah dari bangsa-bangsa Turka, sehingga Allah menjadikan pulaunya berbentuk seperti ayam betina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 144, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu akan berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang atau murtad, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah hanya akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Demikianlah nama-nama pulau dalam bahasa Sanskerta beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Dan nama-nama itu telah menjadi nasib bagi penduduk Indonesia karena telah tertulis sejak dahulu kala. Dan tugas kita sebagai umat adalah mengubah nasib tersebut. Sebab Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum atau bangsa kalau bangsa itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri. Dan bagi pulau-pulau yang tidak disebutkan di dalam video ini, maka cobalah cari arti nama pulau tempat antum berdiam, tapi jangan menggunakan nama yang diberikan penjajah. Misalnya, Pulau Flores dahulunya bernama Nusa Nipah, yang artinya Pulau Nipah. Dan tanaman nipah itu sangat banyak manfaatnya bagi manusia. Tapi kalau nipah itu dijadikan minuman keras atau komar, maka akan membawa mudarat bagi yang meminumnya.